Harta karun Tuan Master. Disclaimer: cerita dalam video ini berdasarkan sebuah kisah nyata yang kami dengar langsung dari seorang guru spiritual. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, maka kami menggunakan nama-nama samaran. Beberapa reka adegan ditambahkan sebagai unsur dramatisasi dan estetika, semata agar kisahnya menjadi lebih menarik. Pertama kali aku mendengar cerita tentang harta karun Tuan Master ini dari Lek Kodrat, sekitar tahun 2000-an di sebuah sarasehan paguyuban Among-Rasa. Waktu itu Lek Kodrat bercerita bahwa dia pernah dimintai oleh seorang perempuan kira-kira berusia 70-an tahun bernama Maodah untuk mengambil harta karun Tuan Master. Tuan Master adalah seorang tuan tanah Belanda yang kaya raya. Konon pada masa kolonial Belanda di wilayah J, Tuan Master termasuk orang yang sangat disegani. Dia memiliki tanah dan kebun yang sangat luas. Ketika Lek Kodrat bertanya balik kepada Maodah atas dasar apa perempuan itu merasa berhak atas harta itu, perempuan itu mengaku bahwa ia adalah istri terakhir dari Tuan Master. Dia lalu menunjukkan sebuah bukti berupa gulungan kertas kuno kepada Lek Kodrat. Gulungan kertas itu ternyata adalah peta harta karun Tuan Maester. Menurut penuturan Maodah kepada Lek Kodrat, tepat sebelum pasukan pendudukan Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Tuan Maester sempat menyembunyikan sejumlah besar harta kekayaannya berupa perhiasan emas, koin emas, batu berlian, dan emas batangan dengan memendamnya di tanah pekarangan rumahnya yang luas. Setelah Jepang mengalahkan tentara Hindia Belanda dan menguasai Indonesia, Tuan Maester dan keluarganya kemudian ditangkap dan dipenjara oleh tentara Jepang. Rumah, tanah, kebun, dan perusahaan Tuan Maester kemudian ikut dirampas oleh mereka. Setahun kemudian, Maodah mendengar kabar bahwa Tuan Maester dan anak-anaknya jatuh sakit dan meninggal di dalam kamp tahanan. Maodah yang asli orang pribumi berhasil menyelamatkan diri dan membawa peta tempat harta karun Tuan Maester. Kemudian selama 3,5 tahun masa penjajahan Jepang, Maodah bersembunyi di daerah C. Dia menempati sebuah rumah kecil di bekas tanah milik Tuan Maester dan hidup sebagai petani. Setelah zaman kemerdekaan Indonesia, dengan berbekal peta harta karun yang ada di tangannya, Maodah kemudian mencoba berkali-kali dengan berbagai cara untuk mengambil harta peninggalan mendiang suaminya itu. Tetapi semua usahanya itu selalu gagal. Singkat cerita, pada awal tahun 90-an, Maodah bertemu dengan Lek Kodrat. Dia datang ke rumah Lek Kodrat diantar oleh Bang Marbun, menantunya. Dia meminta bantuan Lek Kodrat untuk mengambil harta karun itu. Semula Lek Kodrat menolak untuk membantu Maodah karena alasan tertentu. Namun Maodah dan menantunya terus memohon kepada Lek Kodrat untuk membantu mereka. Bahkan mereka menawarkan bagian 20% untuk Lek Kodrat. Namun tetap saja Lek Kodrat tidak bersedia. Beberapa hari kemudian, setelah Lek Kodrat mendapat sebuah petunjuk gaib serta saran dari seorang sahabatnya, yaitu Kisrono, ia kemudian menyatakan bersedia untuk membantu Maodah. Namun Lek Kodrat berkata kepada Maodah bahwa dia hanya mau membantu untuk mengangkat harta karun itu. Dia tidak mau membantu mengambilnya. Dia juga tidak mau menerima pembagian harta karun itu berapapun seperti yang ditawarkan oleh Maodah dan Bang Marbun. Akhirnya pada hari yang telah ditentukan bersama, yaitu pada malam Selasa Kliwon, Lek Kodrat dan Kisrono berangkat ke kampung M. Di sana mereka berdua dijemput oleh Bang Marbun dan langsung diantar dengan berjalan kaki sekitar 500 meter ke sebuah tanah kosong di belakang bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Di
Di tempat itu sudah ada Mak Odah dan anak perempuannya yang telah menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan ritual sesuai permintaan Lek Kodrat. Setelah semuanya siap, Lek Kodrat dan Kisrono kemudian duduk di atas selembar bubus daun pisang raja. Di depan mereka ada 2 butir kelapa hijau yang sudah dibuka ujungnya dan diberi kembang 5. Jauh di belakang, Mak Odah dan Bang Marbun serta isinya hanya duduk diam terpaku menyaksikan proses ritual itu. Dalam semadinya, Lek Kodrat dan Kisrono ditemui oleh sosok gaib penunggu harta karun itu. Semula sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun akhirnya diperoleh kesepakatan. Kata Lek Kodrat, makhluk gaib itu bercerita bahwa Mak Odah sebenarnya bukan istri Tuan Master, melainkan pembantunya. Memang benar Tuan Master meninggal di kamp tahanan Jepang karena sakit. Tetapi ketiga anak perempuannya meninggal bukan karena sakit, melainkan karena diracun oleh Mak Odah dan suaminya. Makhluk gaib itu bercerita panjang lebar tentang Tuan Master dan harta karunnya kepada Lek Kodrat dan Kisrono. Nama asli Tuan Mister sebenarnya adalah Cornelius. Dipanggil Master Cornelius, tetapi para pegawai dan pembantu di rumahnya lebih mudah memanggilnya dengan sebutan Tuan Master. Pada masa itu, Tuan Master adalah seorang pengusaha yang sukses. Hartanya banyak dan berlimpah. Tanah perkebunannya juga berhektar-hektar. Istri Tuan Master adalah seorang asli Priangan, Sukabumi. Mereka punya 3 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Caroline, yang kedua Cynthia, dan yang ketiga Clara. Ketika melahirkan Clara, istri Tuan Master mengalami pendarahan hebat dan kemudian meninggal. Setelah ditinggal istrinya yang sangat dicintainya, Tuan Master menjadi kehilangan semangat hidup. Usahanya pun mulai terabaikan. Pada saat itu, dunia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Ditambah lagi dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, situasi dunia menjadi bertambah kacau. Negeri Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Usaha Tuan Master pun nyaris bangkrut. Ketika Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, Tuan Master bertambah khawatir dengan nasib keluarganya. Kemudian ia mengumpulkan harta kekayaannya, seperti koin emas, emas batangan, perhiasan, dan permata, lalu memasukkan ke dalam 2 buah peti besar dan menguburnya di halaman belakang rumahnya yang sangat luas. Setelah itu ia membuat sebuah peta yang menggambarkan lokasi di mana hartanya itu dipendam. Peta harta karun itu dia simpan di tempat yang hanya diketahui oleh Tuan Mister dan anak-anaknya. Kemudian ketika tentara kolonial Jepang masuk ke Indonesia, orang-orang Belanda ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang, termasuk Tuan Master. Namun sebelum tertangkap oleh tentara Jepang, Tuan Master sempat meminta tolong tukang kebunnya, yaitu Mang Ujang dan Mak Odah untuk menyelamatkan anak-anaknya. Mang Ujang dan Mak Odah kemudian membawa anak-anak Tuan Master ke salah satu perkebunan milik Tuan Master. Di sana mereka tinggal di sebuah pondok kecil dan menyamar hidup sebagai seorang petani. Suatu hari tanpa sengaja Mak Odah mendengar tentang peta harta karun majikannya dari salah seorang anak Tuan Master. Mak Odah lalu menceritakan hal tersebut kepada Mang Ujang yang saat itu sudah menjadi suaminya. Diam-diam dalam hati Mak Ujang dan Mak Odah timbul niat jahat untuk menguasai harta karun itu. Mereka kemudian membuat sebuah rencana jahat untuk membunuh ketiga anak Tuan Master. Rencana jahat mereka berhasil. Ketiga anak Tuan Master meninggal karena makanan beracun yang dibuat oleh Mak Odah. Jasad ketiganya lalu mereka kubur di kebun itu. Mang Ujang dan Mak Odah pun berhasil menguasai peta harta karun Tuan Master. Setelah tentara Jepang pergi dan Indonesia merdeka, Mak Odah dan Mang Ujang kembali ke bekas rumah Tuan Master. Dengan mengaku sebagai istri Tuan Master, Mak Odah berhasil menguasai rumah itu. Beberapa waktu kemudian, dengan menggunakan peta itu, mereka mulai sibuk mencari tempat di mana harta karun Tuan Master disembunyikan. Namun usaha mereka selalu sia-sia. Mereka tidak pernah menemukan harta karun itu. Mak Odah dan Mang Ujang menempati rumah Tuan Master itu hanya beberapa minggu. Ketika tentara Belanda kembali menduduki Indonesia, mereka terpaksa pergi mengungsi ke kampung Mak Odah.
Mungkin karena dihantui oleh rasa bersalah dan kemarahan, tak berapa lama Mang Ujang pun mengalami gangguan jiwa. Dalam keadaan tidak waras, Mang Ujang pergi meninggalkan Maudah begitu saja dan tidak pernah kembali lagi. Seusai Perang Revolusi dan tentara Belanda meninggalkan Indonesia, Maudah kembali ke rumah bekas majikannya. Entah bagaimana, Maudah kemudian berhasil menjual sebagian rumah itu dan menyisakan sebuah kebun kosong tempat di mana harta karun itu dikubur. Dari sebagian hasil penjualan rumah itu, Maudah kemudian membeli tanah dan membangun rumah. Sebagian lagi ia gunakan untuk biaya mencari harta karun Tuan Master. Rupanya Maudah masih penasaran dengan harta karun itu. Banyak paranormal dan orang pintar yang sudah dia minta bantuan, tetapi belum ada satupun yang berhasil mengangkat harta karun itu. Selanjutnya kita kembali ke cerita Lek Kodrat dan Kisrono pada malam Selosok Kliwon itu. Setelah terjadi kesepakatan antara mereka dengan makhluk gaib penunggu harta karun, Tuan Master Lek Kodrat mengambil kelapa muda di depannya lalu meminumnya. Demikian juga Kisrono. Selanjutnya Kisrono mengambil butir kelapa lainnya, kemudian menyiramkan air itu ke tanah sambil berputar membentuk lingkaran. Setelah itu mereka duduk kembali ke tempat semula di atas lembaran pupus daun pisang raja. Sesaat kemudian terdengar suara dentuman keras sekali, dan tiba-tiba tanah di depan mereka nampak membelah, membuka dan membentuk lubang persegi. Kemudian tanah dasar lubang itu naik ke atas dan muncul ke permukaan membawa 2 buah peti kuno. Maudah dan Banmar pun sangat terkejut melihat kejadian itu. Mereka sangat senang melihat harta karun yang selama ini mereka buru akhirnya bisa ditemukan. Tanpa sadar, Maudah beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah kedua peti itu. Melihat hal itu, Lek Kodrat secara refleks menahannya dan berkata bahwa harta karun itu hanya boleh diambil atau dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar berhak. "Saya istri Tuan Master," kata Maudah. "Sampean bukan istrinya," kata Lek Kodrat. "Kenapa sampean bilang seperti itu, Lek?" serga Maudah. "Silahkan Maudah buktikan. Kalau sampean benar istri Tuan Master, sampean bisa ambil harta karun itu. Tetapi kalau sampean bukan istrinya, jangankan mengambil. Menyentuh peti itu pun sampean tidak bisa. Silahkan buktikan." Raut muka Maudah seketika berubah antara malu dan marah. Meskipun mulai merasa ragu, tetapi Maudah tetap berkeras hati ingin mengambil harta karun itu. Tepat ketika tangannya menyentuh salah satu peti itu, tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Telapak tangannya nampak melepuh. Akhirnya Maudah mengakui bahwa sebenarnya ia hanya seorang pembantu dan bukan istri dari Tuan Cornelius. Maudah tidak berani lagi menyentuh kedua peti harta karun tersebut. Lalu perlahan-lahan dia meninggalkan tempat itu diikuti oleh anak perempuannya. Tetapi rupanya Bang Mar pun masih penasaran. Tanpa memperdulikan peringatan dari Lek Kodrat dan Kisrono, ia mencoba untuk mengambil harta karun tersebut. Dan ketika tangannya memegang salah satu peti itu, ia langsung berteriak kesakitan. Telapak tangannya terlihat melepuh persis seperti yang dialami oleh Maudah. Bahkan ia merasa seperti ada yang mencekram lehernya. Akhirnya Bang Mar pun berlari ketakutan meninggalkan kedua peti harta karun itu. Menurut cerita Lek Kodrat, belakangan ia mendengar kabar dari teman Bang Mar pun bahwa selama 3 hari 3 malam kedua peti itu tetap tergeletak di sana. Tidak ada satu orang pun yang berani menyentuhnya apalagi mengambilnya. Dan setelah hari ketiga, kedua peti harta karun itu kembali ditelan bumi. Teman Bang Mar pun juga menyampaikan bahwa setelah kejadian itu, Maudah langsung jatuh sakit selama 1 minggu dan akhirnya meninggal.